Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Radar Selatan, ketemu lagi di program Gembira Bincang Radar Selatan. Ini adalah ruang ngobrol tentang berbagai masalah dan kisah-kisah inspirasi dari Kabupaten Bulukumba. Kita tahu bahwa banyak sekali tokoh-tokoh penting yang tidak muncul di depan layar, tapi mereka bekerja di balik layar. Dan hari ini sudah ada sosok perempuan yang begitu istimewa. Beliau adalah camat di satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang masuk dalam wilayah kota, dan ini adalah sejarah karena untuk pertama kalinya di Kecamatan Bulu punya camat perempuan. Assalamualaikum Ibu Majuna. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah Buna. Ya, Terima kasih pertama, sudah diundang. ya, pertama saya mau mengucapkan selamat karena walaupun kita sudah ketemu setelah pelantikan, tapi Yes, ini menjadi spesial sekali camat hadir di studio Radar Selatan. Yang kemudian yang ingin sekali saya bincangkan Ibu Camat bahwa sebelumnya kan sebenarnya tidak banyak yang punya ekspektasi bahwa di ujung Bulu yang merupakan wajah Bulukumba, karena kita tahu adalah ini wilayah kota gitu dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibanding kecamatan lain, akan punya pemimpin seorang perempuan. Dan ini menjadi sejarah dan keberhasilan menurut saya ya, bahwa kita akhirnya punya seorang perempuan yang bisa menjadi contoh dan menjadi pemimpin di wilayah kecamatan. Gimana Ibu setelah dilantik menjadi camat? baik Buna, terima kasih. Tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmat sehatnya sampai kemudian pada hari ini saya bisa menghadiri undangan dari Radar Selatan terkait podcast pada hari ini. Tentu terkait dengan hadirnya saya sebagai camat pertama di Kecamatan Ujung Bulu dengan jenis kelamin perempuan. Saya kira semoga kita semua sama-sama sepaham bahwa mungkin keberadaan dan hadirnya pemimpin perempuan apalagi di Kecamatan Ujung Bulu tentunya kita berharap bisa memberikan dan bisa menampakkan kapasitas dan insya Allah bisa mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini sudah dilakukan oleh camat-camat sebelumnya. Tentu harapan kita seperti itu. Nah, Ibu Camat, ini kan sudah masuk bulan ke sekian gitu ya Iya, bertugas di kecamatan. belum cukup sebulan. Oh, belum cukup sebulan, saya Iya, kira sudah siap. 2 bulan. Saya Iya, dari terlalu ini 27 Pak. April nanti 27 Mei Oh, ini, oke, insya Allah baik, sebulan. akan menuju 1 bulan Insya Allah menjadi akan menuju camat sebulan. di Ujung Bulu. Nah, dalam rentang waktu yang hampir sebulan ini, apa saja yang sudah ditemukan oleh seorang camat di Kecamatan Ujung Bulu? Apa yang persoalan yang paling dasar yang ada? Terima kasih Buna. Tentu saja dalam kurun waktu yang mungkin masih sangat singkat menurut saya untuk kemudian berbagi cerita tentang Ujung Bulu, tetapi dalam kurun waktu yang belum cukup sebulan ini banyak sekali kondisi-kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi terkait dengan kebersihan kita, bagaimana kemudian roda pemerintahan yang ada di Kecamatan Ujung Bulu, dan saya kira itu sudah bisa memberikan perspektif bagi saya sebagai camat dan insya Allah akan melaksanakan tugas ke depan bahwa kondisi-kondisi masyarakat kita yang ada sudah seperti ini loh. Dan tentunya ada plusnya, ada minusnya, tetapi itulah saya kira bahwa memang kita sebagai pemerintah belum seluruh kondisi-kondisi atau masalah-masalah yang ada di masyarakat bisa kemudian terselesaikan seperti membalik telapak tangan. Berarti ada proses yang Iya, harus ada proses yang dilewati harus di dilewati. camatnya. Siap. Nah, tadi disampaikan ada plusnya, ada minusnya. Iya. Kita mulai dulu dari minusnya kalau begitu ya. Apa kira-kira yang menjadi kekurangan-kekurangan itu? Kalau dari pandangan saya yang saya kemudian sudah lakukan di beberapa hari saya melaksanakan tugas ini, bahwa
minus-minusnya masih ada dalam rasa empati, rasa peduli, kemudian kondisi-kondisi sosial masyarakat yang memang masih sangat perlu untuk kemudian kita kulik dan kita lihat dan kemudian kita bisa menentukan kira-kira kebijakan apa yang lebih tepat untuk kita lakukan. Iya. Dan mungkin di persoalan data juga Bu Una, saya ada di kecamatan sudah ada ya hampir sebulan ini saya banyak mencari dan kemudian melihat apa-apa saja yang sudah ada menjadi data kecamatan, apa saja yang sudah menjadi data kelurahan, dan apakah itu sudah bisa pure disajikan kepada masyarakat, itu yang sementara kami dalami. Ini Ya. data ini penting ini Data soalnya ini penting. semua Kita apa yang sepakat kita bahwa lakukan, data, iya ya, apa yang kita ya, lakukan itu harus berdasarkan ya, data. betul. Benar. Nah kalau dari permintaan layanan yang masuk di kantor layanan seperti apa? Sampai hari ini yang saya lihat itu terkait dengan layanan administrasi kependudukan, administrasi terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, SPTJM, surat tanggung jawab mutlak, kemudian itu sih masih seputan di pelaksanaan kebutuhan dasar kesehatan pendidikan. Iya. Tapi untuk kependudukan kemarin kan sudah ada apa namanya kebijakan layanan Iya, ada di kantor camat. Apakah ini juga sudah berlaku di Sudah, dan bahkan ada 2 yang ditempatkan dari dinas Dukcapil untuk kemudian membackup persoalan-persoalan kependudukan yang ada di kecamatan. Dan saya kira itu adalah salah satu langkah maksimal yang dilakukan oleh Dukcapil dan kami sangat berterima kasih dengan hadirnya teman-teman pelayanan admin Duk yang ada di kecamatan, tentu sangat mempermudah masyarakat dalam pelayanan ini. jadi datang ke kantor camat sudah langsung bisa sudah bisa ya. KTP misalkan Kalau Ujung Bulu tidak seperti itu, iya belum. Tapi ada personil yang diberikan langsung, tapi ya input data. Iya. Gitu. Jadi input datanya bisa dilakukan. Ya bisa di kantor camat. Tapi proses tetap di ya tetap di Dukcapil. Oke baik. Tapi walaupun hanya menginput data, tapi ini lumayan membantu masyarakat. Iya luar biasa. Iya. Jadi standby selama jam kantor ada untuk melayani masyarakat. Termasuk pada saat sekarang kan kita ada libur lebaran, misalkan cuti bersama, apakah layanan ini juga tetap standby? Atau kemarin kan ketika ada WFH, beberapa layanan itu diharuskan untuk tetap ada di kantor layanan. Kalau di kami mungkin karena wilayah perkotaan, MPP lebih dekat, Dukcapil lebih dekat, saya ya bisa langsung ke MPP, bisa langsung ke Dukcapil. Baik, karena masih dalam wilayah kota. Masih dalam wilayah kota dan range waktu yang digunakan sangat minimal, sebentar sekali sudah bisa. Bu Camat ini kan sebelumnya Ibu dikenal sebagai pariwisata, dinas koperasi, iya. Kelurahan. Iya, sudah keliling-keliling OPD. Banyak juga nih ilmunya nih. Siap. Apa yang menjadi ketika masuk kemudian di kecamatan, ini kan memimpin satu kecamatan yang dengan warga dengan berbagai macam persoalan karakter, apa yang menjadi pembeda ketika Ibu kemudian masuk dalam apa namanya wilayah ini gitu? Wah luar biasa beda gitu ya? Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman beberapa hari tidak ini punya waktu dengan beda. Keluarga Ibu. Iya, untungnya Buna saya pernah ditempa di kelurahan selama 10 tahun. Saya pernah di sekretaris kelurahan Cailes selama kurang lebih 3 tahun. Jadi punya pengalaman. Terus di kelurahan lokasi saya ada sekitar 7 tahun bersama-sama dengan masyarakat dengan kelurahan loka, dan saya kira terkait dengan persoalan-persoalan dasar yang biasa kita temui di masyarakat sudah tertempa dengan itu, kemudian dilengkapi dengan dinas pariwisata kemarin bagaimana kita memfasilitasi kunjungan wisata dan segala tetek bengeknya terkait dengan kepariwisataan, kemudian masuk lagi ke dinas koperasi UKM dan tenaga kerja, kemudian kebetulan saya di bidang UMKM, dan saya kira itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Selama kurang lebih
beberapa bulan, tidak cukup setahun juga saya di UMKM, tapi luar biasa pengalaman yang bisa kemudian kami rangkum dan kami Iya. ramu untuk melayani masyarakat di Kecamatan Ujung Kulon. Betul, dan itu ada ini ya, tetap ada kaitannya ya Bu Ya, sangat Camat ya. berkaitan. Apalagi wilayah Ujung Bulu memang pusatnya UMKM, iya UMKM. siap. Benar. Tapi Iya. sebelumnya ada tidak Bu yang meragukan kemampuan Ibu Majenaz sebagai seorang perempuan ini? Ini bisa ndak ya memimpin satu kecamatan yang besar di Bulukumba? Apakah Eh, pernah ada yang didengar gitu, ada underestimate terhadap kemampuan Ibu? Dengar langsung tidak Bu Nak, tetapi pastinya ada saja mungkin netizen ya Iya, iya, iya. dalam hal ini yang kemudian memperbincangkan bisa jika kira-kira Iya, iya, iya. dengan kondisi keterbatasan perempuan, saya kira memang Mhm. kita harus pahami bahwa ada beberapa hal yang kita barangkali tidak bisa serta-merta sama kekuatannya Mhm. dengan dan kemampuannya dengan lelaki, tetapi kami hadir untuk melengkapi itu. Saya Iya. kira kita perempuan tidak untuk menyaingi laki-laki dengan Betul. kekuatan dan ininya, tetapi kita punya sifat khas yang kemudian mungkin bisa diramu dan bisa kita maksimalkan untuk pelayanan publik ke masyarakat. Nah, bisa saja sifat khas ini tadi yang kemudian menjadi satu Satu kekuatan kekuatan ya, Bu ya. Camat ya. Kita berharap seperti itu, Benar, Bunda. karena melayani masyarakat itu kan harus dengan empati gitu Iya ya, harus betul. dengan hati dan mungkin saja itu sangat bisa dilakukan oleh Iya. perempuan. Saya Jadi kira soal kemampuan jangan diragukan ya, Bu Insya Camat Allah ya. dan saya kira tentu pimpinan Hmm. dalam hal ini menetapkan dan memilih sudah melalui beberapa pertimbangan dan saya Mhm. kira dan saya berharap semoga harapan Bapak Pimpinan, Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah dalam menempatkan saya sebagai pemimpin wilayah di Mhm. Kecamatan Ujung Bulu bisa saya buktikan dan bisa Iya. saya maksimalkan sesuai dengan kapasitas saya. Iya, Insya Allah. ada strategi-strategi khusus Insya mungkin Allah Bu ada. Camat yang sudah bisa dibagi mungkin apa sih strateginya untuk bisa menjalankan tugas-tugas di wilayah ini, kemudian bisa merangkul semuanya. Kita tahu karakter masyarakat yang Ya, beda-beda. benar-benar. Iya, tantangan-tantangannya juga dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Itu Ya. apa strategi yang Ibu Camat sudah lakukan sejauh ini? Betul sekali Bu Nak, dengan kondisi penduduk yang berada di kurang lebih 52.000, Iya, kemudian perempuan ada di iya, 51%, ya hampir 52%, berarti bisa dianggap lebih mayoritas daripada laki-laki dari data mhm, BPS. Dengan 9 kelurahan yang ada, iya, tentunya ada iya, strategi yang mungkin akan kami terapkan ke depan karena saya juga tidak boleh terlalu banyak bercerita, tetapi nantilah kita lihat bagaimana kemudian kita mengaplikasikan apa yang kita iya. tahu dan apa yang kita rasa dan kemudian dengan kelebihan-kelebihan kita sebagai seorang perempuan untuk kemudian bisa membuat Ujung Bulu makin Iya. terdepan, ya saya Jadi kira Ibu Camat seperti tidak itu. mau banyak bercerita, Iya. tapi mau langsung kerja ini Ibu Saya kira Camat itu ini. saya harus rem-rem sedikit karena Iya, iya. takutnya beliau lihat podcast ini, Pak Iya, iya. Bupati lihat ke podcast Pak ini, Bupati langsung tentu tagih. ya Mana dan ini akan menagih janjinya? janji ke depan. Saya kira Iya, iya. kita akan buktikan dengan kerja-kerja nyata, aksi-aksi nyata. Setelah kemudian kita melihat apa sih potensi-potensi yang ada di Kecamatan Ujung Bulu, dari segi mana saja, apakah Iya. kelurahan A kemudian kelurahan B boleh Mhm. sama atau kemudian kita Oke. bedakan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Iya. Saya kira semua itu butuh pendalaman dan saya Iya. sementara dalam proses itu, Oke. saya sementara mengumpulkan data, mengumpulkan eee, informasi-informasi Iya. terkait dengan potensi-potensi yang ada di Iya. kelurahan Jadi masing-masing. sekarang ini masih tahap Iya, pemetaan begitu ya lagi Bu Camat pemetaan ya, kondisi Ujung kondisi Bulu. masing-masing Siap, kelurahan, kemudian karakteristiknya iya seperti apa seperti gitu. itu saya kira. Tadi Bu Camat menyampaikan soal kekuatan perempuan. Iya. Sebenarnya apa yang menjadi kekuatan perempuan ketika perempuan diberi kesempatan untuk menjadi leader gitu, Iya. menjadi pemimpin? Kasih Bu Nak. Jadi kalau menurut saya jika perempuan diberikan Mhm. kesempatan untuk memimpin, ada beberapa sifat dasar yang mungkin sangat berbeda dari laki-laki.
bahwa yang pertama perempuan itu memiliki empati yang lebih, Iya. rasa peduli yang lebih, dan kemudian jika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial, di situ Mhm. kita ikut terlibat dengan rasa, Iya. tidak hanya sekedar menemukan masalahnya Iya. kemudian mungkin tidak akan ikut berpikir bagaimana solusi-solusi solutif untuk Iya. kemudian kita berikan kepada masyarakat kita. Kemudian saya kira bahwa kita itu perempuan Iya. lebih detail dalam persoalan-persoalan melihat dan melihat dari kacamata Mhm. kita sebagai seorang perempuan mungkin saya tidak mengatakan bahwa tapi itulah barangkali kelebihan kita Iya. ya, dan mungkin kita bisa lebih kolaboratif, lebih Oke. bisa bekerja sama, Iya. lebih bisa mendengarkan, Mhm. dan persoalan-persoalan yang muncul hari ini dan seperti yang saya sudah lihat, sudah rasakan beberapa hari, banyak sekali yang terkait dengan perempuan, bagaimana mereka mendapatkan, apa ya, hak-haknya, bagaimana Mhm. kemudian anak-anak kita Iya. yang perempuan utamanya yang setelah melihat kondisi yang ada, saya sangat miris dan Gitu ya, Bu. ada apa ya, ada rasa yang menggelitik saya kemudian Mhm. untuk bagaimana mencari solusi terkait dengan persoalan-persoalan sosial tersebut, utamanya yang terkait dengan perempuan dan Anak. anak-anak kita. Iya, apakah itu, Iya. persoalan kekerasan terhadap perempuan atau Kurang lebih kurang seperti itu, oh, ternyata iya. kasusnya Berdasarkan banyak. pengamatan yang seperti Iya. kemarin kami melakukan penertiban, ke rumah-rumah kos, kemudian kita melihat Oh, potret kehidupan yang ada di rumah kos, oke. kemudian ada beberapa yang kita temukan di mana anak-anak kita yang masih sangat, berusia dini, Mhm. kemudian ada terlibat dengan kasus yang, Mhm. sepertinya, belum boleh dan sangat tidak riskan untuk kemudian ada di lokasi dan di Iya. tempat itu, saya kira itu bagian-bagian yang kemudian mungkin akan kita butuhkan penanganan ke depan. Iya, Iya. kalau bisa saya sebutkan, pergaulan bebas begitu Iya ya, Ibu boleh, Camat iya ya, yang seperti itu ternyata juga, di iya, wilayah iya, kita ini cukup cukup apa ya, iya cukup cukup, besar rentan, kasusnya iya ya, dan cukup rentan, anak-anak kita rentan untuk, iya, iya, menjadi korban sangat mungkin sep terhadap iya. ini. Salah Nah, satu contoh seperti yang kita temukan kemarin, melakukan pendampingan terhadap yang, ada di berita online itu, iya. di mana ada seorang, istri Mhm. yang masih berusia 15 tahun, Iya. menikah di usia 14 tahun, Pasangannya juga usia anak. usia anak, dan Ini warga kemudian Ujung Bulu, iya Ibu? warga Ujung Bul Oh. dan kemudian, mendapatkan persoalan dalam Mhm. kehidupan rumah tangganya, ada rasa cemburu dan kemudian, karena belum dewasa Iya. barangkali sampai kemudian mengambil tindakan-tindakan yang, di luar dari, Iya. nalar dan harapan Iya, kita benar. tentunya. Ya yang sempat viral kemarin Iya. beritanya ya. Dan ini gimana menangani kasus seperti ini, Bu Camat? Apa yang langkah-langkah yang dilakukan? Iya, di kasus yang seperti kemarin tentu, terkait dengan penanganan kesehatannya dulu, Iya, kita pulihkan kesehatannya, kita bawa ke rumah sakit, termasuk psikologisnya ya ya? psikologisnya, kita lakukan pendampingan. Kemarin saya, temani Iya. sampai kemudian saya lihat kondisinya, lebih stabil, Iya. eee, anak-anak yang, memang sangat butuh perhatian dari, kita dan saya kira itu dibutuhkan rasa peduli, Oke. care, sense of responsibility dari Iya, kita iya, semua iya. yang ada di sekitarnya, baik Benar. itu aparat pemerintahan mulai dari RT, RW, Mhm. lingkungan, kelurahan, camat dan sampai ke level atas barangkali, akan, mungkin akan, bisa menjadi perhatian, Iya, kita ke depan untuk menghindari iya, hal-hal iya. yang seperti ini Iya. kemudian bisa terjadi. Artinya Bu Camat mau menyampaikan bahwa ketika kita, level pedulinya itu ketika kita menemukan kasusnya, Iya, mungkin bisa iya, segera tidak dilaporkan iya, ya. dilaporkan. Ketika kita mendapatkan seperti itu, kita Iya, tidak jangan. masyarakat yang ada di sekitarnya jangan Iya, segan-segan untuk benar, menyampaikan ke pemerintahnya, betul. seperti kasus si anak kita, yang sakit juga Sifa, ini ya, si iya, Syifa, mhm, ya tentu, itu bagian barangkali dan saya pikir itu masih contoh yang
mungkin masih banyak Iya, yang terjadi yang iya. sampai hari ini belum Mhm. ter-up, tetapi Betul. harapannya kita untuk secepatnya kita yang ada di sekitarnya untuk kemudian memberikan informasi Mhm. kepada pihak yang bisa menangani terkait Iya, dengan hal-hal tersebut. iya. Baik, Bu Camat. Sehingga iya. Iya. Ibu Camat, ini ada satu pertanyaan dari warga yang disampaikan melalui akun FB Radar Selatan. Apa langkah konkret yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik? Jadi langkah konkret seperti apa yang akan dilakukan oleh Ibu Camat untuk meningkatkan pelayanan publik? Nah, tentu, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, nak, bahwa langkah konkret untuk pelayanan publik tentunya kita harus mengetahui dulu Iya. persoalannya seperti apa, persoalan-persoalan apa saja yang ada Mhm. di masyarakat kita, yang butuh, Iya. penanganan lebih cepat, Iya. yang, memang, itu tadi saya sampaikan bahwa setiap kelurahan mungkin akan berbeda. Mungkin Mhm. kelurahan Ela-Ela kebutuhannya seperti apa Iya. dan, di sinilah kemudian kita mengambil peran untuk lebih banyak mendengarkan, Mhm. lebih banyak, mencari dan menggali Iya. informasi. Jadi seperti, hal-hal yang, tidak kita inginkan itu cepat tertangani. Mhm. Jadi tidak menunggu kemudian sampai viral, kemudian Mhm. sampai, kalau warganya sakit ya tidak Iya. sampai kemudian dia sangat parah, Iya, baru iya, kemudian kita betul. temukan. Ya saya Betul. kira seperti Itu itu. kembali lagi ke kepedulian itu Iya, tadi, Bu kepedulian Camat, itu ya? ya. Ada care, ada Betul. sense, ada Mhm. rasa untuk kemudian cepat Mhm. merespon Benar, hal-hal benar. yang terjadi di sekeliling tak. Betul. Jadi saya kira itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Nah, dengan, serta-merta, tetapi itu betul. informasinya dari masyarakat. Benar. menyampaikan ke RT-nya, RW-nya, Mhm. lingkungannya. Ya saya Artinya kira komunikasi ini harus lancar iya, begitu ya, dan iya, masyarakat juga jangan menyerahkan sepenuhnya ke iya, jangan pemerintah, pemerintah bahwa tapi ikut berkontribusi. berkontribusi meskipun Oke. lewat informasi, Ya, ya. benar, lewat penyampaian informasi. Jadi itu juga sudah sangat membantu ya, Bu Sangat Camat, membantu. ya. Iya. Tapi kalau dari kita petakan beberapa persoalan yang ada di wilayah Ujung Bulu, yang paling sering terjadi itu masalah apa itu, Bu Camat? Apakah yang menyangkut dengan persoalan apa, kalau sekarang kan Ujung Bulu ini kan kota gitu, jadi ada kaitannya dengan ketertiban umum juga Iya, kan. betul, iya. Nah, apakah masalah-masalah itu juga menjadi konsennya Ibu Camat? Iya, tentunya. Jadi saya kira, ke depan, kita melihat bahwa, Bulukumba Ujung Bulu ya, Mhm. sebagai, wajahnya Bulukumba, Mhm. dan, mungkin, petinggi-petinggi yang Iya. ada yang ada berkunjung dan kemudian yang ada Mhm. stay di Bulukumba itu, rata-rata di Ujung Bulu Iya, benar. tinggalnya. Ya tentu banyak hal-hal yang harus, kita apa ya, kita, konsenkan ke depan, Mhm. Mhm. untuk, meningkatkan pelayanan publiknya dan saya Iya. kira, eee, banyak banyak sekali persoalan, Mhm. baik penanganan Pantai Merpati, baik Iya, kemudian pengaturan UMKM-nya, baik betul. kemudian, kondisi-kondisi sosial, Iya. baik kemudian perkembangan, eee eee, nelayan kita yang ada Iya, di di pesisir karena pesisir. kita juga ada Betul. beberapa wilayah yang ada pesisir dan ada nelayan, baik, barangkali peningkatan kesehatannya, baik peningkatan, kebersihannya, baik kemudian kita menyentuh lebih jauh lagi nanti ke tindakan-tindakan yang bisa dilakukan Mhm. untuk pemilahan sampahnya seperti apa. Saya kira Mhm. sudah ada banyak yang ada di kepala dan insyaallah mudah-mudahan, ke depan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, dan, Allah, tunjukkan, kemudahan-kemudahannya untuk Iya. kemudian bisa menangani hal-hal Iya. yang masih sangat, banyak perlu Iya. dibenahi. Artinya, sudah banyak program Iya. prioritas yang akan dijalankan ini, sudah penuh kepalanya Bu Camat ini untuk Sudah banyak yang jalankan. ada di pemikiran-pemikiran Iya. melihat kondisi yang ada, Iya. ya tentunya, kita berharap, Mhm. mudah-mudahan, ada kolaborasi, Iya. masyarakat kemudian, juga bisa berpartisipasi maksimal, Iya. di dalam penanganan-penanganan yang akan kita Iya, lakukan. artinya kalau tadi ditanyakan soal pelayanan, dasar pelayanan publik itu yang menjadi prioritas ya Bu Iya, Camat ya, bahwa kesehatan, pendidikan, ya iya, yang mandatori ya, kesehatan, pendidikan, kemudian yang apa namanya, untuk kesehatan dan pendidikan ini saya kira
tidak perlu khawatir ya. Ya, insya Itu akan menjadi prioritas dan prioritas utama. mandatori untuk Bu Camat jalankan. Iya, Dan untuk kesehatan misalnya Bu Camat, apakah ketika ada warga yang butuh, kan banyak kalau tadi Ibu Bupati sampaikan kadang itu warganya dia orang Bulukumba nih, tapi dia tidak punya dokumen kependudukan Bulukumba. Jadi dalam beberapa kasus ada yang sakit dan tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Bukan tidak bisa mendapatkan, karena kalau tadi Ibu Bupati sampaikan, walaupun tidak punya KTP harus tetap dilayani. iya betul. Karena dia sudah sakit di Iya wilayah betul. Bulukumba. Nah ini gimana nih Ibu Camat untuk merespon ini? Iya saya kira Eee dengan kondisi-kondisi yang ada karena Ujung Bulu itu, tentunya bahwa yang ada beraktivitas dan, tinggal di Ujung Bulu itu tidak selamanya adalah KTP Ujung Bulu. Betul. Iya, dan, tentu kita juga sudah punya langkah-langkah jika kemudian kita menemukan hal-hal yang seperti ini. Baru-baru di Bintarore kemarin, pada saat kita ada aktivitas dengan komunitas cinta sedekah. Mm-mm. Maaf ini Bu, Nggak nah apa-apa. saya lagi Tapi sedikit Ibu ada puasa gangguan, ini, iya nggak lagi bisa puasa minum. dan iya iya. Nah, dan, saya kira, apa ya, di situlah kemudian, tindakan-tindakan, cepat, kita Mm-mm. butuhkan untuk penanganan, hal-hal seperti ini. Iya. Seperti kemarin juga yang kami bawa ke rumah sakit itu adalah warga yang tidak memiliki BPJS, Oke. ya, belum memiliki KTP tetapi Iya. alhamdulillah bisa tertangani. Tetap kita layani ya Bu Layani, ya. Jadi kita layani, iya kita betul. lakukan. Jadi ini yang penting untuk masyarakat ketahui, bahwa jangan khawatir untuk layanan-layanan Iya betul, dasar, karena insya pemerintah Allah akan tertangani. kita tetap merespon dengan cepat dan melayani ketika ada warga, apakah dia punya KTP atau belum punya KTP, tetap akan dilayani. Saya kira itu. Nah, kemudian yang menjadi persoalan berikutnya lagi adalah persoalan sampah. Ini juga sampah yang paling banyak dan paling sering dikeluhkan oleh masyarakat, Bu Iya Camat. siap. Nah, apakah kita punya konsep dan program khusus untuk penanganan sampah di wilayah kota ini? Iya. Untuk penanganan sampah di wilayah kota, memang masih banyak mindset dari, masyarakat yang harus segera dibenahi, harus Iya, segera apa ya, dibuat untuk lebih kemudian, peduli terhadap iya, sampah-sampah rumah tangga iya, yang ada menjadi, produksi utama dari iya. masyarakat kita saya kira ya. Saya kira Mhm, untuk ke depan memang kita sudah, mhm, menggadang-gadang, hal-hal apa saja yang mhm. kemudian akan kita lakukan, dan kembali lagi Bu, Nak, bahwa saya belum bekerja ini, Iya, baru iya. sementara berpikir dan Beradaptasi merencanakan. ya, ya. Iya, makanya, untuk, itu saya kira terkait dengan persampahan kita akan, konsen di, pengelolaan sampah dari sumber. Jadi saya Oke. kira mungkin ke depan, kita akan, turun langsung memberikan Iya, edukasi bagaimana kemudian, sampah-sampah rumah tangga yang sebenarnya bisa dikelola dikelola. di rumah tangga sendiri tanpa harus, Sampai ke tempat TPA. Mhm. sampai ke TPA. Jadi volume sampah, kemudian bisa kita lebih minimalkan Oke, sampai ke menarik TPA. sekali Bu Iya Camat. Ini kita support ini iya, terima kasih. langkah-langkahnya Ibu Camat, bahwa kalau masalah sampah akan dimulai dari Jadi edukasi ke ya masyarakatnya, edukasi masyarakat, makin dimasifkan, bahwa iya. kelola sampah dari rumah itu jauh lebih Lebih efektif efektif untuk daripada iya, mengurangi sampah dibanding sampahnya semua dibawa ke ke TPA. TPA. Benar, saya kira ini kita support ini Bu Camat ini. Terima kasih. Nah, Bu Camat, apa yang menjadi harapan terbesar Ibu Camat ke depannya untuk wilayah Kecamatan Ujung Bulu, baik untuk masyarakatnya maupun mungkin staf di kantor kecamatan, apa harapan terbesarnya Ibu? Harapan terbesar saya tentunya bahwa, menjadi garda terdepan di Kecamatan Ujung Bulu untuk pelayanan publik, Hmm, kita berharap, kalau terkait dengan, pihak kecamatan sendiri, iya, staf, kelurahan dan beserta jajaran juga, tentu saya sangat berharap bahwa kita, makin, memperbaiki diri, dan, persoalan-persoalan masyarakat, iya, tentunya akan makin berkembang dan makin, makin banyak yang kita akan temui, iya, maka untuk itu kita harus bersiap, kita harus, eee, meningkatkan kapasitas iya, dari yang tidak tahu bisa menjadi lebih tahu, oh, dari yang tadinya tidak,
bisa mendengarkan, kemudian kita bisa membangun komunikasi-komunikasi yang Iya, intens dengan masyarakat. Dari situ kemudian kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya masyarakat itu butuh ini loh. iya, Iya, masyarakat masih menginginkan kita meningkatkan pelayanan itu di segi mana iya, saja. Iya, apakah di segi persampahan sudah maksimal ataukah di segi pelayanan seperti administrasinya apa sudah iya. maksimal, itu barangkali. Iya, untuk Oke. lebih banyak menggali dan melihat ke depan potensi-potensi yang bisa kemudian kita kembangkan, yang bisa kita Baik. buat lebih baik ke depan. Iya. Iya, Ini menarik sekali nih Bu Camat. Nah, banyak. kalau ada yang ingin Ibu Camat sampaikan kepada masyarakat Ujung Bulu, pesan apa yang ingin Bu Camat sampaikan? Ya, tentunya sebagai camat Ujung Bulu, saya sangat berharap di saat saya menjabat sebagai camat Ujung Bulu, tentunya berharap sekali bahwa peran aktif dari masyarakat bisa lebih maksimal. Mohon dukungannya dan ke depan jika kemudian kita mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di masing-masing kelurahan barangkali sekecamatan Ujung Bulu, mohon untuk kemudian direspon dan memberikan partisipasi aktif. Iya, Oke. tentu harapannya Ya, seperti itu. oke, terima kasih banyak Bu Camat. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini, sahabat Radar Selatan. Kita belajar bahwa kepemimpinan itu bukan tentang kekuasaan, bukan tentang jabatan, apalagi soal gender, Iya, betul. karena perempuan pun bisa menjadi pemimpin dan banyak sekali yang ilmu, pengetahuan juga inspirasi yang kita dapatkan dari Ibu Camat kita, Ibu Majnah yang sekarang menjadi pemimpin di Kecamatan Ujung Bulu. Kita juga berdoa supaya perjalanan ini tetap berjalan dengan lancar ya Bu Camat. Ibu Terima Camat kasih. diberikan Iya, kesehatan, amin. keberkahan dan semoga bisa menghadapi semua tantangan-tantangan Iya, yang ada di depan insya sana. Allah. Saya kira Semoga terima kasih bisa banyak sukses. kehadirannya Ibu Camat, luar biasa sekali dan mudah-mudahan ini bukan obrolan kita yang terakhir. Kita masih bisa ngobrol lagi tentang persoalan-persoalan sosial mungkin di masyarakat. Tadi banyak sekali disampaikan dan itu menjadi PR bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita yang ada di wilayah ini. Terima kasih Bu Camat kehadirannya, sahabat Radar Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bira Bincang Radar Selatan. Saya Sunarti Sain, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.